Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami ya, belajar tani. Ini belakang rumah ya. Belakang rumah ini mau rencana tanamin cabe ya. Cabe caplak. Kenapa saya tanemin cabe caplak? Karena saya tiap hari membutuhkan cabe buat sambal. Tiap hari. Buat ini ya, sambal bakso bakar. Saya kan jualan bakso bakar. Ini nah, mulai situ entah berapa batang cabe, intinya saya tanamin cabe ya. Itu kohe kambing yang udah digiling. Jadi kan ini kan masih panas nih, kemarau. Jadi saya olah lahan, itu ntar saya tabur rata, ntar saya cangkul, biarin dulu. Nih, tekstur tanahnya kayak gini. Komposnya sih masih ada ya, tanahnya, komposnya warnanya kayak gini. Ini ntar tabur kompos ya, kohe kambing giling. Tuh, tari cangkul manual ini ya, karena dikit. Tari cangkulin biar gembur, tabur dasar. Kemarin waktu pas itu ya, konten yang udah saya upload itu, video yang saya upload itu salah saya itu. Kenapa salahnya? Kohe kambing saya mix sama kapur, jadi kandungannya di pupuk kompos itu ya hilangnya karena ada kapurnya. Itu kapur kan sifatnya kan untuk menetralkan. Itu salah saya. Saya diomongin sama senior ya yang udah ini, saya bilang bener juga, itu unsur hara NPK di pupuk kompos itu hilang semua, larut, nguap semua, itu kena kapur itu hilang semua itu. Jadi aduh, saya bilang ya juga ya, pupuk kompos diaduk sama kapur, jadi kandungannya pupuk kompos itu NPK-nya itu hilang karena dicampur sama kapur. Jadi ini yang lahan buat cabe ini murni kapur, murni kohe kambing. Itu saya tabur, nanti saya buat bedengan, biarin dulu biar lama, ntar tanemin cabe. Maklum bos, petani pemula masih tahap belajar terus. Ini kohe kambing ini udah giling ya. Ini kohe kambing yang udah digiling tuh, kohe kambing yang udah digiling. Ntar ini saya tabur ratain. Ini ada 10 karung ini, 10 kandi ya, karung nih kecil nih, ada 10. Ini ntar saya tabur rata, ntar saya cangkul, gemburin, langsung dibuat bedengan, ntar biarin dulu 1 bulan lah. Ini saya semi organik ya, jadi saya buatan lahan itu pakai kompos kohe kambing giling. Ntar kalau udah ada gulutannya, udah ada tanamannya, itu saya masukin kimia gitu. Ini semi organik ya. Kalau semi organik jangan langsung dicampur, itu kompos itu jangan langsung dicampur sama pupuk kimia, jangan dicampur ya. Jadi tahap demi tahap. Ini salah satu durian ya, ini
sambung ya, ini sistem belah ya, nih ini setekan sendiri, sambung sendiri ya, tapi sistemnya belah nih, belakang rumah ini. Kalau itu daun bawang itu loncang. Belajar tani semi organik. Pertama awal pengolahan lahan pakai kompos. Pupuk selanjutnya itu kimia. Nah, ini udah rata ya, rata sama nih, diratain ini kohe kambing. Kohe kambingnya udah diratain, tinggal ngemburin. Habis digemburin langsung dibuat bedengan. Ntar kalau udah jadi bedengan itu biarin dulu, jangan langsung tanemin. 1 bulan lah, apa 2 bulan nggak apa-apa, 1 bulan lah ntar saya tanemin. Ini udah rata ini ya, udah rata kohe kambingnya, udah saya nih taburin ya, nih. Tinggal cangkul. Ini saya sendiri, makanya saya video saya skip. Ini saya kerjain sendiri ya, namanya juga belajar tani ya, jadi ya harus menerima capeknya gitu. Kalau nggak pingin capek jangan jadi petani gitu. Ini udah kompos, ini saya tabur rata ini tuh, sampai ke sana-sana tuh rata. Nggak tahu ini ntar berapa batang cabai ya, intinya ntar udah selesai digulutin 1 bulan, habis itu tanamin cabai. Masalah bibit kita beli ke ini ya, dari pembibitan ya. Kemarin saya ini di potrai jadi, habis itu ada pembongkaran dapur ya, servis dapur saya keluarin, nggak taunya hujan jadi rusak itu, jadi ntar pilih beli aja. Ini udah rata, no, rata semua. Ini video saya skip ya, ini saya sendiri, ini mau nyangkul, cangkulin, ntar langsung dibuat bedengan. Nah, ini udah selesai ya nyangkulnya ya, ini udah selesai nyangkul nih. Udah cangkul semua. Ntar kalau pas libur nggak jualan bakso bakar, ntar dibuat bedengannya. Bentar, buat bedengan. Ntar bedengan ukuran 1 meter lah, 1 meter lebar bedengannya di 1 meter. Terus bedengan antar bedengan jaraknya 90-80an lah, kalau nggak 60. Kenapa saya agak lebar, itu gang antara gulutan sama gulutan ya, bedengan antar bedengan itu saya agak lebarin, karena kalau cabai itu japlak ya, kalau emang jadi itu ntar gandeng dia, gandeng. Kalau rapet ntar susah lewatnya, manennya itu, kita manen itu susah. Nah, ini komposnya nih, ntar kalau udah jadi ini kan mau buat bedengan ya, ntar taburin lagi komposnya, baru timbun, ntar biarin lagi. Cuman nyambi ini sampingannya, kalau pas libur nggak jualan kita lanjut lagi ke sini. Makanya ini video saya skip. Ntar ini kalau udah libur lagi ya, libur nggak jualan, lanjutin lagi gitu juga kan, biar komposnya ini difermentasi sama alam, biar nguap, kena panas. Jadi lahan itu, tanah itu
jemur dulu. Ini kan habis cangkul nih, biarin aja kepanasan, lama juga nggak apa-apa. Jadi bakteri-bakteri itu nguap kena panas. Ini komposnya, ntar taburin lagi komposnya. Nah, ini kita penanaman langsung ya. Jadi video itu saya skip, nanti saya gabung-gabung ya, demi konten. Jadi ya waktunya itu lama. Jadi proses pengemburan tanah, nyangkul, terus buat bedengan, terus nanem, itu kan butuh waktu ya. Jadi ini saya skip videonya. Nah, ini cabai, ini ya, bibit cabai putih ya, caplak. Nih. Ini belum ada yang nanam daerah sini. Biasanya yang ditanam itu caplak itu ori, kaliber. Nah, ini bukan ini. Ini Scania. Ini saya beli nih. Bibitnya saya beli kemarin, kan saya nyemai sendiri karena nggak diurus, jadi nggak jadi ya. Ini saya beli. Tuh. Ini penanaman ya. Ini saya pakai tambang ini ya, biar lurus saja. Ini kan nggak sama nih. Sini kan tipis, ntar nanamnya dalam sini. Kalau yang ini lebar nih. Sininya ntar nanamnya di sini. Nah, lurusannya gitu. Ini video saya skip ya. Ya. Ke sini 50, ke sana 70. Nah, jadi gini. Gosong situ, terus sebelah sininya tengahnya. Kalau bahasa Jawanya, kalau orang Jawa itu puntualang. Jadi ke sana ini ya. Ke sini itu 70, ke sananya 50 cm. Nah, itu penanaman. Enggak banyak, enggak ini tanaman cabai ini. Cuman dikit. Apa yang buat jualan aja ya. Saya kan tiap hari butuh sambal, jualan bakso bakar ya. Segini ya cukup lah buat jualan, buat sambal tiap hari. Tuh. Kalau masalah dalamnya, dalam sih, tanamnya dalam, karena kalau pas cuaca panas dia itu di bawah masih lembab, jadi dia itu masih ada minum lah gitu, nggak kering. Makanya ini saya dalemin. Itu kalau kakak nanamnya itu daun pertama nggak dimasukin. Kalau saya masukin ya. Tuh saya masukin, samping itu saya masukin, itu saya yang nanam. Kalau ini kakak, ini daun pertama nggak ditimbun, maksudnya kurang dalam. Kalau saya masukin lagi.